Inilah pemandangan kalau saya buka jendela kamar, maka akan terlihatlah kebun yang di depan kamar itu. Nah, ini kelihatan tanaman cabai. Ini tanaman cabai yang sudah berbuah, kita bisa lihat. Ini juga tanaman cabai yang sedang berbuah lebat. Sebagian mungkin masih yang ada yang tersembunyi, cabainya sudah merah-merah. Yang itu belimbing sayur. Nah, di belakangnya itu ada pohon durian. Kemudian ini adalah pohon belimbing. Nah, di belakangnya yang tinggi itu adalah tanaman bidara, dan ini pun tanaman bidara. Tanaman bidara ini buahnya sangat banyak. Ini karena memang saya tanam ini tidak menggunakan sistem atau jarak tanam yang ideal, sehingga sepertinya tanaman yang subur ini rebutan tempat bukan karena keinginan dia, karena keinginan saya sendiri. Dikarenakan lahan saya yang sempit, tapi ingin pemandangan atau pemandangannya segar, dan setiap saat sedang jenuh melihat, kalau saya melihat tanaman cabai yang berbuah lebat ini sudah terhibur dan menyegarkan. Inilah yang awal saya menanam tanaman ini. Coba kita lihat ke bawah. Ini adalah tanaman mint. Nah, itu dia. Saya akan mendekatkan kamera saya ke tempat-tempat yang tidak terlihat dari posisi ini. Ini juga sayang, itu tanaman mint ini kurang subur dikarenakan sinar mataharinya kurang penuh menyinari pot-potnya. Kita bisa lihat juga ini ada yang kecil, itu adalah tanaman matoa atau pohon matoa, yang tanaman khas dari Papua. Itu juga saya tanam, tapi entahlah nanti perkembangannya apakah dia menjadi subur, ya karena hobi menanam aja, senang menanam. Itu kita bisa lihat di belakang sana. Di belakang sana itu ada tanaman, sepintas kelihatan dari sela-sela di bawah genteng itu adalah tanaman jambu bol. Kemudian sebelahnya itu adalah yang tinggi sampai itu, pohonnya sampai daunnya kelihatan di atas genteng. Kalau dilihat dari sini, itu adalah daun salam. Bisa nanti kita mendekat ke sana. Beberapa tanaman yang bisa dilihat, yang tidak terlihat dari sini, bisa kita lihat lebih jelas di sana. Ini tadi kita lihat dari jendela sana yang pertama itu. Ini di balik sini juga cabainya sudah mulai banyak berbuah lebat. Buahnya sangat lebat. Itu ada yang masih kuncup bunganya. Terus ini yang sudah juga cukup lebat buahnya, ya sebagai hiburan saja. Cabai ini bukan untuk komersil, tujuannya hanya senang menanam aja. Kita bisa lihat. Ini lihat, itu juga lebat. Beberapa ada yang sudah merah sebetulnya, tapi sudah dipetik ya. Ini kita berkeliling melihat. Ini adalah daun salam. Ini tanaman salam ya, atau orang banyak menyebutnya daun salam, yang banyak dipakai oleh ibu-ibu kalau sedang masak, itu menggunakan daun salam ini. Biasanya seperti bubur atau
masakan lain lah yang saya tidak terlalu familiar dengan menu masakan. Tetapi di sisi lain coba kita lihat ini. Ini daun salam ini saya tanam di pagar. Ini pagar BRC. Dan kemudian ini adalah jalanan umum lah. Nah, kemudian ada tetangga saya yang rutin kadang-kadang kalau istrinya sudah kepalanya pusing, diperkirakan karena memang dia ingin lebih senang dengan tanaman herbal, dia memetik daun salam ini. Daun salam ini direbus, untuk beberapa lembar daun direbus dengan air berjumlah sekitar 3 gelas air. Kemudian ditunggu sampai tinggal 1 gelas, kemudian disaring, didinginkan, kemudian diminum. Nah, itu waktu saya tanyakan, dia itu untuk mengobati penyakit istrinya yang tekanan darahnya naik. Jadi gejalanya adalah pusing, mungkin. Nah, dalam 3 hari menurut pengakuan suaminya yang memetik daun salam ini, merebusnya, itu berangsur turun, dan hari ketiga dan selanjutnya sudah pusingnya hilang. Jadi indikasi khasiat dari daun salam ini salah satunya itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Oleh karena ini saya memang peruntukan bagi mereka yang membutuhkan. Ada kalanya bapak itu tinggal teriak aja, "Pak, minta daun salam." Teriak itu saya dengar, "Silakan ambil sendiri aja, petik aja mana yang itu yang diperlukan." Begitu. Jadi siapapun yang, terutama tetangga lah, kalau yang dekat-dekat, yang jauh-jauh mungkin nggak mungkin ngambil daun salam ini ke rumah saya. Tetangga dekat banyak yang mengambil, hanya tinggal teriak aja. Saya di dalam sana udah tinggal teriak lagi, balas dengan teriak, "Ambil sendiri," saya bilang gitu. Petik sendiri ya. Kembali ke cabai, lihat Pak, lihat rekan, itu sudah merah tuh. Itu udah merah. Kemudian kita bisa lihat yang lainnya. Ini adalah kita lanjutkan. Ini adalah tanaman-tanaman yang salah satunya ini. Saya waktu kecil ini sampai sekarang saya menyebutnya ini adalah daun mangkok. Daun mangkok ini ya mungkin bentuknya seperti mangkok, entahlah itu asal usul penamaan. Nah, daun mangkok ini bisa direbus atau disiram dengan air mendidih sesaat. Setelah layu itu bisa dijadikan urap. Jadi urap itu daun ini ditambah dengan parutan kelapa yang diparut kelapanya, kemudian disajikan, mungkin tambah garam dikit atau ini enak sekali nih. Ini adalah daun mangkok. Jadi untuk bahan urap. Nah, ini karena lahan saya itu sempit sehingga hanya berapa batang aja yang bisa saya tanam, dengan maksud nanti mungkin tetangga ada yang memerlukan ingin menanam lebih jauh, saya persilakan untuk menyeteknya. Dan ini juga saya nanam sengaja untuk yang tanaman-tanaman yang berkhasiat ya. Ini adalah, kita lebih dekat, ini adalah pohon jarak. Pohon jarak ini juga menurut rekan-rekan yang sudah memakainya banyak khasiatnya, tapi saya belum pernah nyoba secara langsung. Ini pohon jarak itu katanya juga ada khasiat tertentu yang sudah dipraktekkan oleh mereka. Nah, kemudian kita bisa lihat lebih jauh. Ini adalah tanaman belimbing. Kita bisa lihat bunganya sudah mulai bermunculan. Itu juga bunganya sudah mulai ada yang mekar, belum berubah jadi pentil buah. Tapi di tempat lain kita bisa lihat nanti bahwa belimbing itu juga sudah saya bungkus, sudah saya bungkus dengan plastik transparan untuk menghindari bertelurnya lalat buah di buah tersebut. Kalau itu terjadi, maka buah tersebut menjadi busuk, tidak bisa dimakan atau tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita bisa lihat ini tanaman bidara.
kita bisa lihat buahnya cukup banyak, hampir setiap tempat ranting atau di batangnya sendiri juga buahnya cukup banyak. Saya belum pernah mengkonsumsi, ada yang sudah tua kemudian bijinya jatuh tumbuh lagi. Jadi orang-orang bilang ini sih ada khasiat buah bidara ini atau tanaman bidara ini ada khasiat, ada hubungannya dengan mistis. Katanya si daunnya dipetik kemudian dikosok-kosokkan pada saat mandi, dikosok-kosokkan ke seluruh permukaan badan. Jadi ada kaitannya lah dengan mistik. Saya tidak tahu persis proses kejadiannya. Maka karena dengan informasi seperti itu saya tanam pohon bidara tersebut. Ternyata buahnya saya tidak menduga buahnya cukup lebat, banyak seperti itu. Ini yang paling dekat kita lihat ya. Ini salah satu buahnya. Itu buahnya cukup banyak. Cuma memang ini durinya cukup banyak, ini setiap ini juga duri dan hampir semua tempat batang dan rantingnya ditumbuhi duri. Itu juga pada saat kita mendekat atau dekat-dekat atau lewat di bawah itu juga harus hati-hati. Nah, durinya sangat tajam, bisa melukai kulit, bisa menyangkut di pakaian, dan ya intinya kita harus hati-hati kalau ingin melewati pohon bidara ini. Ini tadi saya bergeser sedikit dari tempat pengambilan gambar yang kedua. Ini juga cabenya, lihat cabenya di samping pagar, buahnya juga cukup banyak. Kita lihat buahnya sungguh sangat menghibur. Untuk saya itu sangat menghibur karena selama ini yang saya tanam menghasilkan berbuah. Memang sih tujuannya bukan komersil, jadi tidak terlalu mementingkan jarak tanam, tapi hanya kebutuhan untuk dapur saja. Jadi kalau ingin nyambel atau apa gitu, yang tumis kangkung atau apa yang membutuhkan cabai, tinggal metik aja. Terutama kalau bagi saya pada saat sarapan pagi yang goreng tempe, tinggal ambil cabai ini diiris-iris campur dengan kecap, udah cukup memadai untuk sarapan pagi. Jadi tidak perlu beli sarapan atau menyiapkan sarapan yang lebih ruwet. Nah, ini dia tadi yang saya bilang. Ini adalah tanaman jambu, orang nyebutnya, maaf nih ya, jambu bol. Tapi apakah benar gitu? Tapi lebih dikenal dengan nama jambu bol. Itu cukup rimbun juga, cukup subur tanamannya, bisa kita lihat sampai atas. Khawatir juga nanti kalau terlalu tinggi juga takut mengganggu tetangga sebelah ini. Biasanya saya kurangi ketinggian tanamannya, bermaksud supaya tidak mengganggu tetangga saya yang di sebelah. Di belakang itu tadi saya lihat itu juga daun salam di sana. Itu banyak tetangga saya yang membutuhkan, tinggal teriak aja kalau dia butuh, lah saya ambilkan sama ranting-rantingnya sama batang-batangnya kalau memang sangat mendesak dan perlu banyak untuk beberapa hari. Ini dari sisi lain di halaman depan tempat tinggal saya, rumah saya. Ini adalah tanaman duren, yaitu sengaja ditanam dari biji. Entah kapan akan berbuahnya. Kalau informasi yang saya terima sih bisa sampai 10 tahun lebih kalau ditanam langsung di tanah. 10 tahun sampai 12 tahun baru dia berbuah. Tapi memang tujuan saya hanya sekedar hobi nanam aja, maka ini saya tanam di dalam pot. Di pot kita bisa lihat. Ini dia potnya. Dan di baliknya kita bisa lihat ini. Ini adalah tanaman belimbing juga di dalam pot, tabulam pot. Kita bisa lihat tuh, saya tanam di dalam planter bag. Di planter bag ini pun sudah banyak
buahnya. Ini salah satunya udah, wah sayang pada rontok ini. Sudah saya, wah ini baru, ini yang masih seger nih, yang lainnya udah pada kuning, entah kenapa itu pada jatuh. Ini tanaman belimbing yang saya tanam dalam planter bag. Kemudian saya waktu itu menanam, katanya khasiatnya banyak ini, daun kelor atau pohon kelor. Sayang karena tempatnya sempit dan dia tidak kebagian sinar matahari sehingga pertumbuhannya terganggu, tidak sesubur tanaman-tanaman lainnya. Ini adalah tanaman jambu. Daripada saya salah menyebut jenis jambunya, ini saya namain aja jambu batu. Itu juga sudah saya bungkus-bungkus tanamannya, buahnya, dan di sebelah sana juga saya bungkus karena sudah mulai besar, sudah waktunya dibungkus. Tanaman jambu itu tanaman bidara, buahnya juga segar-segar, cukup banyak. Saya yang tadi di awalnya sudah saya jelaskan bahwa sudah informasikan bahwa tanaman bidara ini buahnya cukup banyak. Saya belum tahu bagaimana cara mengkonsumsinya. Jadi mungkin barangkali rekan-rekan bisa informasi apa sih khasiatnya itu. Saya belum pernah coba, tapi lihat buahnya cukup banyak. Saya akan dekatkan kameranya, coba nanti ya. Ini dia yang saya maksudkan, buah bidara, buahnya cukup banyak. Kita putar ini kameranya agar bisa meliput semua buah-buah yang tumbuh di pohon bidara. Ini salah satu yang dekat lah, yang kita bisa capai, bisa saya gapai dengan tangan ini. Ini buahnya, buah bidara ini yang sangat lebat. Cuma memang masalahnya kalau untuk kita yang belum tahu, durinya cukup banyak. Kita bisa lihat ini salah satu durinya. Saya dekatkan kamera. Ini durinya tajam sekali ini, dan itu tumbuh sepanjang hampir berapa senti, sekitar 3 sentian tuh pasti tumbuh duri di batang pohon bidara ini. Ini juga ke bawah duri, tajam sekali seperti pancing ikan itu ya, kail ikan lah. Itu kita lebih dekat lagi, yang dekat dengan kamera, coba lihat, kita lihat. Ini juga itu begitu tajam ya, kalau kita tidak hati-hati lewat di dekatnya bisa melukai kulit, nyangkut di pakaian. Ini tanaman bidara yang buahnya cukup lebat. Sementara saya juga nanam bunga ini bunga kenanga, ini namanya, kata orang nyebutnya bunga kenanga, dan cukup subur tumbuhnya. Sementara di sela-selanya tanam cabenya sudah mulai berbuah. Cabai sudah berbuah. Kita bisa lihat yang di dekatnya nih, ada 2 yang kelihatan, 2 buah cabai yang sudah merah, sudah saatnya dipetik. Jadi ini juga kita lihat ya, agak tersembunyi tapi kelihatan merah, sudah waktunya dipetik. Jadi ini salah satu sudut pekarangan saya yang sempit yang ada di depan. Nanti kita beralih ke samping rumah yang bisa melihat koleksi tanaman kebun pekarangan rumah. Ini dari sisi lain, di pekarangan rumah saya juga didominasi tanaman cabai yang sedang berbuah. Kita bisa lihat ini dari sisi lain yang di pekarangan rumah yang sebetulnya tidak ideal untuk menanam ini cabai yang berdekatan seperti ini. Ini sudah merah warnanya, dan tanaman cabai itu saya tanam di dalam polybag. Itu kelihatan sana polybag, dan sebagian saya tanam di dalam, saya campurkan dengan pot
Pot itu sebenarnya diperuntukkan untuk tanaman belimbing, tetapi karena belimbing berbuahnya cukup lama, waktunya agak lama, sehingga saya tumpang sarikan, namanya tumpang sari ya. Itu tanaman cabai ini, tanaman cabai lihat, kita bisa lihat sudah merah, ini pun sudah merah, lihat, kita bisa lihat sudah merah-merah, udah saatnya dipetik. Kalau tidak dipetik dia akan jatuh dan tumbuh lagi nanti jadi semacam bibit. Ini karena mudah menanamnya, lihat, itu juga merah, itu semua merah. Tanaman cabai itu sebetulnya gampang atau sangat mudah menanamnya sebagai mungkin sebagai apa ya, menghias atau ditanam di dalam polybag, ditaruh di pekarangan rumah sempit sekalipun. Yang penting buat dia adalah sinar mataharinya bisa menyinari tanaman tersebut, kalau bisa 6 jam. 6 jam itu seperti ini. Jadi saya lihat ke atas, ini kan sinar mataharinya dari sebelah sana. Kalau siang nanti ini tersorot penuh tersorot oleh sinar matahari, sehingga proses pemasakan nutrisi yang diserap oleh akar bisa diproses di daun-daun ini sehingga tanaman lebih subur. Selain itu juga harus dikasih pupuk lah rutin, paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Itu kasih aja, disebarin pupuk. Kalau saya di sini saya gunakan NPK yang paling mudah didapat di tukang-tukang tanaman, dan lihat hasilnya seperti ini. Apalagi sekarang musim hujan sehingga saya tidak perlu nyiram. Seharusnya memang kalau di musim kering itu harus disiram pagi dan sore. Ini juga udah merah nih, pagi dan sore. Sungguh menghibur ya, semacam tempat rekreasi yang murah meriah di pekarangan rumah. Ini ada kalanya kalau sore saya duduk di sini memandang ke arah kebun, sungguh tentram hati melihat tanaman pada subur. Nah, itu kalau kita lihat ke sana, itu adalah tanaman jeruk Bali, sebelahnya adalah rambutan. Itu kalau sore hari banyak sekali burung-burung yang kembali ke tempat sarangnya, tapi singgah di situ ya. Ada burung kutilang, ada burung nyebutnya burung corocokan, ada burung gereja. Sungguh sore hari saya kalau duduk sini memandangi burung-burung liar tersebut dengan ocehannya ya, dengan ocehan burungnya, bunyinya sungguh sangat menghibur. Maka saya bisa sarankan kepada rekan-rekan yang punya lahan sesempit apapun, yang penting dia dapat sinar matahari langsung, coba aja tanaman apa saja yang bisa ditanam. Bisa juga, itu sebetulnya saya iseng juga nih, kita bisa lihat ya, waktu itu buahnya sungguh besar. Itu kelihatan pare, itu pare merambat, berbuah juga banyak. Itu di sekitar itu merambat ke kiri kanan, buahnya cukup besar. Itu juga hasil saya hanya lemparkan biji-biji pare yang sudah tua, tumbuh ternyata. Jadi kepada rekan-rekan yang punya lahan sesempit apapun, coba bisa digunakan dengan menanam buah-buahan yang untuk bisa menghibur kita lah, hiburan murah meriah tapi menyegarkan di dalam polybag. Ini salah satu contoh ya, saya angkat aja biar lebih jelas. Ini tanaman cabai yang saya tanam di polybag kecil ya, ukuran mungkin orang nyebutnya diameter 15 atau sekitar itu. Itu juga merah, buahnya udah merah nih. Sebetulnya ini lokasi polybag ini tidak ideal untuk pertumbuhan cabai, sehingga tidak sesubur tanaman cabai yang lain, tapi tetap dia berbuah dan
sekarang merah cuma satu, dia buahnya satu, yaitu apa ya disebut buah tunggal atau ya inilah ini ya. Ini juga saya tanam di polybag, sudah mulai, ya memang sih lokasinya nggak ideal untuk pertumbuhannya, tapi saya lihat tuh tanaman cabai itu saya taruh di pot. Pot itu sebenarnya diperuntukkan tuh yang di tengah adalah tanaman belimbing. Dan kita bisa lihat nanti tempat lain, nanti hampir semuanya saya tanam ada di planter bag, ada juga yang di pot. Jadi bisa nyebutnya tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Jadi tabulam pot itu mungkin kepanjangannya tanaman buah dalam pot. Barangkali kalau rekan-rekan terinspirasi oleh yang saya lakukan di pekarangan rumah, dicoba aja dengan tanaman cabai. Cara menanamnya itu pilih yang paling merah warnanya yang sudah tua, di black itu bijinya, kemudian taruh-taruh aja di satu-satu, ditancapin ke polybag yang udah disiapkan. Nah, itu media tanamnya. Ini media tanamnya yang di polybag kecil ini, yaitu hanya terdiri dari saya gunakan adalah kokopit. Kokopit itu ya semacam apa nih, kapasnya dari kulit kelapa, kokopit. Kemudian dicampur dengan berang yang saya pilih marang yang sudah dibakar, karena dengan sudah dibakar, sudah steril dari jamur dari itu, kemudian dicampur lagi dengan tanah merah. Nah itu, ini hasilnya. Saya nggak sempat merawatnya, ada ditubruk tikus kalau malam berantakan. Media tanam juga itu cukup aja 3, yang penting dia bisa untuk tempat berdirinya tanaman cabai itu. Sungguh kalau mengikuti perkembangan pertumbuhannya dari mulai setelah kita tancapkan atau taruh biji cabai itu di polybag, nanti dalam waktu 3 hari mulai berkecambah tuh. Perkembangannya sungguh mengikuti perkembangan itu cukup senang dan melihat mulai tumbuh besar sampai kemudian ini sekitar buah ini, ya ini buah cabai yang saya tanam ini sekitar 3 bulan lah. 3 bulan sudah mulai berbuah. Jadi tidak ada salahnya rekan kalau memang itu tanam aja tanaman-tanaman yang rekan sukai, apa yang itu bisa pare, bisa timun. Kita bisa lihat belimbingnya sudah mulai berbuah. Coba nanti kita dekatkan ke sana, dia udah waktunya dibungkus. Itu kelihatan buahnya banyak belimbing yang saya tanam juga di planter bag bawahnya, tapi saya juga campurkan, tumpang sarikan tanaman cabai, dan ternyata juga berbuah. Kita bisa lihat, kita dekatkan ya, yang dekat saja lah. Di belakang juga masih ada lagi sebetulnya. Ini adalah, saya nggak tutup, sebentar saya. Nah ini dia. Ini adalah tanaman cabai yang sudah mulai, maksud saya tanaman belimbing yang sudah mulai berbuah. Mungkin sesaat lagi nanti harus dibungkus. Dan kita lihat di bawah, itu saya tanam dalam planter bag. Ini dia. Inilah batang bawahnya, tempat akar, dan di sampingnya adalah ini. Aduh, nggak kelihatannya. Nah ini sebentar. Ini saya goyang-goyang, ini adalah cabai yang saya tanam di planter bag itu, maksudnya ditanam dalam polybag, kemudian saya tumpang sarikan ke polybagnya atau planter bagnya belimbing. Ini juga sudah mulai berbuah. Kita bisa lihat kembangnya. Ini juga saya tumpang sarikan kepada planter bagnya punya belimbing ini. Kedua-duanya berbuah. Bisa kita lihat belimbingnya cukup banyak bertumbuhan. Mudah-mudahan dia bisa bertahan nanti pada rutinitas itu saya berikan ya yang nutrisi yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan buahnya. Itu yang saya maksud tadi. Itu adalah buah pare. Itu waktu itu saya dapat
buah pare yang sudah tua, saya ambil bijinya, saya sebarkan aja di sekitar itu, ternyata tumbuh. Sungguh cukup menghibur. Kita bisa lihat lagi dari sudut lain nanti, memanfaatkan ruang di pekarangan rumah agar lebih produktif. Ini dari sudut lain juga hampir didominasi oleh buah cabai yang sedang musim berbuah ini. Cabai hampir semuanya cabai ini berbuah. Kita bisa lihat ini pun saya tanam di bawahnya bersamaan dengan planter bagnya pohon belimbing. Nah, ini pohon sirsak. Pohon sirsak juga saya tanam di bekas galon yang sudah rusak. Ini adalah, jadi manfaatkan barang-barang bekas ya, kalau memang bisa digunakan, kita jadikan pot. Aduh, sayang sekali nggak terawat. Ini juga jambu batu, udah mulai banyak buahnya, udah besar-besar. Nanti kita bisa lihat lebih dekat. Itu saya tanam di ember bekas, ember yang sudah pecah bawahnya, kasih dengan media tanam seperti yang tadi kokopit, merang sudah dibakar, dicampur dengan tanah merah. Cukup subur menghasilkan. Itu di dekatnya ada belimbing, itu juga sudah berbuah tuh. Udah saatnya dibungkus ini, kalau terlambat nanti jadi tempatnya bertelur lalat buah. Ini juga sirsak. Sirsak itu juga saya tanam di ember bekas adukan dulu tukang waktu merenovasi rumah. Itu saya tanam di ember bekas. Kemudian ini dia. Ini juga tanaman cabai sangat mendominasi ini buahnya. Saya lihat siapa yang nggak tertarik dengan warna yang alami merah seperti ini ya. Kemudian ini pun sudah merah-merah cabainya, bukan main. Jadi kalau rekan-rekan dekat rumah saya berminat memetik cabai, saya persilahkan ini. Mungkin apalagi sekarang saya dengar cabai harganya 1 kilo di tempat saya di Bekasi Jati Asi ini, di pasarnya itu 1 kilo udah sampai 90.000. Waduh, cukup menguras harta karun ibu-ibu yang sibuk di dapur. Nah, ini juga merah-merah, lihat, bukan main. Senang sekali melihatnya. Itu sebelah sana juga merah. Nah, itu juga saya tanam belimbing di polybag. Karena rimbunnya itu, tanaman-tanaman yang di bawahnya tidak kebagian sinar matahari. Saya akan bergeser ke belakang melihat koleksi tanaman yang lain. Kita dari sudut lain kita bisa melihat sangat subur ini tanaman belimbing yang saya tanam di planter bag. Planter bag bisa kita lihat, nggak kelihatan ya. Oke, nanti kita lihat yang sudah buahnya. Udah berapa kali saya bikin video. Dulu saya menyiapkan media tanam di dalam polybag kecil ya. Sayang waktunya tidak sempat lagi merawat ini, kehujanan sampai tanahnya pada tersapu oleh air hujan. Nah, ini pun udah berapa kali saya dokumentasikan ini tanaman ini. Saya senang sekali. Kita bisa lihat ini belimbingnya ada 2 yang jadi, waktu itu cukup banyak bunganya. Sayang apakah secara alami dia kena rontok karena hujan, tapi masih ada sisanya. Rontok karena tertimpa hujan atau apa, tapi 2 ini cukup besar. Ini saya tanam di bekas galon yang mungkin ukuran berapa ya, sedang ini. Ini pernah saya ukur. Ini dari ujung sini sampai ujung sini 13 cm. Cukup terhibur. Ini mungkin berapa pekan ke depan sudah berubah menguning. Jadi kalau sudah warnanya kuning transparan, kuning bening ya, itu kita nanti saya ambil seperti ini, saya bungkus menggunakan plastik transparan. Jangan lupa rekan, kalau ingin membungkus dengan plastik itu pojok ininya harus digunting, pojok posnya digunting.
agar air yang masuk dari atas ini langsung terbuang, tidak merendam dari buahnya. Dikhawatirkan kalau buah ini terendam menjadi busuk. Ini koleksi tanaman yang sungguh setiap pagi saya melihatnya perkembangannya, terhibur dikarenakan ya terus membesar. Ini cukup di ini media tanamnya yaitu berang bakar, kokopit. Ya, kokopit itu fungsinya untuk bisa menyerap air yang kita siramkan, bisa bertahan cukup lebih lama dibandingkan tidak menggunakan kokopit. Dia semacam media tanam yang bisa menahan air. Nah, terus ditambah lagi ada 3 yang saya gunakan, kokopit, berang bakar, sama tanah merah, untuk dia bertahan untuk menancapkan akarnya. Nah, kemudian setiap bulan atau 2 minggu sekali kita kasih pupuk. Tapi pada saat berbuah katanya jangan dikasih pupuk dulu sampai nanti sudah selesai dipetik. Ini kita bisa lihat koleksi yang lain. Ini juga sempat berbuah cukup banyak waktu itu sampai menyentuh tanah. Ini karena saya pindahkan ke tempat yang kurang cocok untuk dia. Sekarang belum kelihatan nih bunga-bunga yang ini dibanding tanaman yang lain. Ini saya menyebutnya tanaman belimbing ini adalah yang berbuah langsung lah. Ada bukti saya terlihat bahwa dia berbuah. Ini adalah tanaman belimbing dewi. Ini sebutnya tanaman belimbing dewi. Dari penjualnya mengatakan begitu. Ya, saya karena tidak terlalu tahu dari awalnya, saya percaya bahwa ini adalah belimbing dewi. Tapi melihat perkembangannya cukup menghibur. Nah, sementara ini di belakangnya itu adalah jeruk Bali, tanaman jeruk Bali hasil cangkok yang buahnya juga cukup banyak. Lihat, buahnya cukup banyak. Nah, ini cukup banyak ini buah jeruk Balinya. Dari sudut yang lain, saya mengambil gambar ini juga masih didominasi oleh tanaman cabai yang sedang berbuah. Mungkin ini salah satunya adalah sangat menarik, warna alami merah menghimbau. Itu saya punya merah menghimbau. Ini udah waktunya dipetik ini tuh, tapi karena belum kalau dipetik tidak langsung diolah malah jadi mengering nanti. Ini lihat, merah-merah semua. Itu juga ditanam di dalam ditumpang sarikan di pot ini, lihat, itu bawahnya di pot, tapi ternyata juga tumbuh subur. Ini juga bagian dari belimbing yang di pot itu. Dan ini adalah tanaman sirsak. Coba kita bisa lihat sirsak itu sampai ke atas, sampai ke sini. Sangat subur. Itu pun saya tanam di dalam pot, tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot. Sampingnya juga sirsak, sebelah sana juga sirsak. Dan itu adalah tanaman duren. Nah, kita bisa perbandingkan dengan tanaman duren yang di depan tadi. Itu usianya sama, tetapi karena ini tempatnya tidak ideal untuk pertumbuhan dia, sehingga kerdil waktu itu sampai tertutup daun-daun ini pohon salam. Jadi dia kurang sinar matahari. Setelah saya pangkas sana sini, mulai tumbuh tunas-tunas daunnya, tumbuh tuh. Dan ini daun salam juga. Kita bisa lihat ini, coba. Ini adalah tanaman kumis kucing. Lihat, bunganya berbentuk kumis seperti kumis kucing. Mungkin itu awal mula dinamain kumis kucing. Nah, ini adalah tanaman mint. Mint itu kalau dikunyah atau dikonsumsi sembriwing kalau
Kalau tempat saya kecil itu menyebutnya sembriwing, itu kayak mentos lah, kayak mentos. Dan banyak cara orang mengkonsumsi ini. Bisa jadi ada maksudnya bisa ada yang caranya air teh atau minuman teh biasa yang teh celup maupun teh yang tubruk, itu kemudian daun-daun yang sudah dibersihkan berapa helai ditaruh di situ di cangkir minuman minuman teh tadi, sungguh segar. Jadi rasanya berbeda dengan kalau tidak dikasih daun mint ini. Ini agak mudah nanamnya. Petik berapa biji, ini petik segini misalnya, tancap-tancapin ke itu, siram. Pada saat di awal seminggu pertama jangan dikenakan sinar matahari langsung, karena dia akarnya belum siap untuk menyerap nutrisi untuk pertumbuhannya. Cukup mudah. Sayang ini juga tempatnya tidak ideal untuk pertumbuhan dia, cuma ada satu yang subur. Kemudian kita bisa lihat yang lain ya, kita ke belakang. Nah ini juga cukup subur, tanaman pohon kumis kucing tadi ini juga saya ikut bangsarikan ke dalam polybag. Kita bisa lihat ini akarnya, itu dia, itu akarnya. Ini kumis kucing, yang ini pun kumis kucing sungguh subur. Kalau kabarnya saya sih belum pernah nyoba di para ibu itu atau para tetangga. Kumis kucing ini sangat berkhasiat untuk yang berkaitan dengan batu ginjal katanya. Batu ginjal bisa merontokkan, tapi saya sendiri belum pernah mengujinya, belum. Tapi kabarnya demikian. Kalau tanaman herbal, khasiat yang dominan yang banyak didengar atau bisa itu oleh masyarakat ada kaitannya dengan batu ginjal. Ini adalah kemangi. Kemangi mungkin para ibu sudah familiar dengan kemangi. Itu juga kemangi. Itulah tanaman-tanaman koleksi taman yang ada di pekarangan. Jadi saya menyarankan kepada rekan-rekan yang ada lahan sesempit apapun, coba seenggaknya yang gampang itu biasanya satu butir cabai, kita lihat ya. Satu butir cabai ini, kembali ke tanaman yang awal. Satu butir cabai ini yang sudah merah tua, ini udah bisa jadikan bibit. Kita belah pakai pisau, ambil bijinya satu-satu ditancepin ke dalam polybag yang sudah disiapkan dengan media tanamnya. Nah, satu ini bisa menghasilkan 40 biji. 40 seed kalau orang sana bilang seed ya, atau biji cabai itu akan tumbuh nanti dalam 1-3 hari mulai dia berkecambah, dan nanti masa bulan 2 bulan udah tumbuh subur, akan berbuah seperti ini. Jadi sekali lagi, satu butir ini pengalaman saya waktu saya nanam di awal, ya bahan bakunya sih dari dapur aja, saya ambil yang sudah merah seperti ini, saya ambil sebelek, kemudian saya tancap-tancapin ke dalam polybag seperti yang di belakang tadi yang belum sempat saya tanami, udah mulai hancur polybagnya kena hujan. Jadi saya kan mungkin petiklah satu gitu ya, tanam dengan di polybag itu. Kalau memang tidak ada kokopit maupun merang, di tanah biasa juga tumbuh dia, di tanah biasa. Jadi satu butir ini menghasilkan 40, rata-rata sekitar 40 tanaman, atau kalau ingin menyiapkan polybag ya sekitar 40. Tapi kalau ingin kurang dari itu 20 juga, jadi satu polybag berisi 2 tanaman nantinya. Demikian informasi yang saya berikan, dan ini sudah saya buktikan sendiri. Tanaman-tanaman cabai yang
Kalau sore hari saya melihatnya udah senang banget ini. Udah sangat segar. Itu udah didominasi, coba kita lihat. Didominasi oleh tanaman cabai. Cabai berbuah. Cabai berbuah. Saya sering menawarkan kepada tetangga kalau perlu cabai petik sendiri. Tapi nggak ada yang mau datang. Ya, barangkali ada rasa sungkan atau apa. Demikian rekan-rekan, manfaatkanlah lahan kosong yang ada di tempat Anda, bisa di genteng, bisa di mungkin di teras atau manalah gitu ya. Ya, demikian. Terima kasih perhatiannya.